sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Horor Proyek Jembatan Desa. Selamat mengikuti. Mereka hidup berdampingan dengan kita, dan kita pun hidup berdampingan dengan mereka. Sulawesi Tengah 1997. Malam itu, Rusdi sedang menunggu masakan. Sebagai pekerja proyek jembatan, dia bersama rekan-rekannya membangun sebuah base camp semi permanen di dekat jembatan yang hampir selesai itu. Lusa, jika tidak ada halangan, semua pekerjaan telah selesai dan mereka semua bersiap pulang kembali ke Jawa. Selama proyek jembatan itu, dia merasa sangat nyaman. Rekan-rekan kerja yang asyik, warga sekitar yang sangat ramah, dan satu hal, yaitu Lydia. Sekitar seminggu terakhir, dia merasa semakin dekat dengan Lydia, wanita cantik yang rumahnya paling dekat dengan base camp. Rumah Lydia berjarak sekitar 30 meter. Memang tidak benar-benar sangat dekat. Tapi di daerah situ memang lazim jarak antar rumah yang bisa puluhan bahkan ratusan meter. Lydia bukan hanya cantik, tapi sangat baik. Sebagai pekerja yang kata teman-temannya paling tampan, Rusdilah satu-satunya yang sering ngobrol dengan Lydia. Entah karena teman-temannya minder atau memang hanya dia yang disukai Lydia untuk teman ngobrol. Sempat terbersit sedikit rasa GR dalam hatinya, bahwa Lydia sebenarnya suka padanya. Tapi, sebagai pendatang yang hanya beberapa minggu bekerja di situ, tentu dia tidak berani berpikir terlalu jauh. Dan lagi, sikap ramah dan baik tidak hanya ditunjukkan oleh Lydia, tapi bisa dibilang oleh semua warga di situ. Rasanya baru kemarin dia sampai di tempat itu. Masih teringat jelas ketika sambutan dan briefing singkat oleh kepala desa dan Pak Camat ketika itu. Jembatan lama ambruk karena pondasinya diterjang banjir 6 bulan yang lalu. Dan pemerintah setempat mengalokasikan dana untuk pembuatan jembatan baru yang lokasinya sekitar 20 meter dari titik jembatan lama. Pak Camat ketika itu menjelaskan bahwa jembatan itu sangat vital bagi mobilitas warga. Sejak jembatan lama ambruk, perjalanan ke pasar dan ke kota harus ditempuh warga dengan jalan memutar bukit, yang bisa membuat waktu terbuang hingga 1-2 jam. Setelah masakan siap dan makan malam, Rusdi melanjutkan rutinitasnya. Ketemu Lydia dan ngobrol di sebuah bangku panjang di bawah pohon rindang, yang juga tak terlalu jauh dari base campnya. Entahlah, sepertinya teman-temannya yang lain memang tidak punya cukup nyali untuk mendekati wanita yang sangat cantik itu. Awalnya, seperti beberapa warga lainnya, Lydia mengantarkan kopi dan beberapa gorengan untuk para pekerja proyek. Ternyata itu semua atas inisiatif dan kesadaran warga sendiri. Benarlah yang dikatakan orang, bahwa masyarakat Indonesia memang punya kebiasaan dan kebudayaan luhur. Salah satunya adalah menjamu dan memperlakukan tamu dengan sangat baik. Entah siapa yang mengkoordinir, setiap malam warga bergantian menyediakan camilan bagi mereka. Tak jarang ada yang bahkan membawa kopi dan camilan dari jarak yang cukup jauh. Karena walaupun berada di desa bahkan dusun yang sama, jarak antar rumah memang saling berjauhan. Sebenarnya, Lydia hanya sekali mengantar kopi dan gorengan. Ketika itu, Rusdi yang menemuinya, saat rekan-rekannya yang lain sibuk masak di belakang. Pandangan pertama Lydia diterjemahkan oleh nalurinya sebagai pandangan suka. Dan setelah ucapan terima kasih dan obrolan pendek, Rusdi dan Lydia berkenalan, dan sejak saat itu mereka janjian ketemu setiap malam. Untungnya, Pak Eko, pimpinan proyek yang juga pamannya, tak mempermasalahkan kebiasaan itu.
Yang penting, katanya, Rusdi jangan sampai bangun kesiangan dan semua pekerjaan harus beres. Setiap malam, kemanapun para pekerja tidak dipermasalahkan. Asal jangan macam-macam dan menjunjung tinggi pepatah dan petuah lama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pak Eko pula yang mengajak Rusdi ke Sulawesi untuk pekerjaan di proyek jembatan itu. Sebenarnya, ada perasaan sangat sedih di hati Rusdi. Pekerjaan proyek hampir selesai dan tentunya dia harus berpisah dengan Lydia. Tadi malam, ketika itu diungkapkannya, Lydia terlihat terkejut dan sangat bersedih. Bahkan, mata Rusdi sempat menangkap Lydia berkaca-kaca. Tapi, lalu Lydia segera menyekanya. Setiap malam, memang hanya ngobrol yang mereka lakukan. Tidak lebih dari itu. Bercanda, saling bercerita hal-hal yang lucu, atau Lydia yang lebih sering menjelaskan tentang sejarah daerah-daerah di sekitar situ. Rusdi memang tidak mau dan tidak berani melakukan yang lebih dari itu semua. Selain sadar sebagai pendatang, dia ingat betul pesan ibunya. Jangan pernah macam-macam di kampung orang, apalagi menyangkut wanita. Kata ibunya, dimanapun ada cewek yang disukainya, orang tuanya akan berangkat melamar asalkan semuanya dilakukan dengan baik-baik. Dalam hati Rusdi, melamar Lydia sempat terfikir olehnya. Tapi rencananya dia akan menceritakan kondisi Lydia dan kampung itu ke ibunya dulu, sebelum benar-benar memutuskan untuk menyatakan cinta dan lalu melamarnya. Meski begitu, walaupun setiap malam bercengkrama ngobrol, Rusdi tak pernah mengungkapkan rasa cintanya. Dia tak mau meninggalkan harapan yang belum tentu bisa dipenuhinya, karena persetujuan dan restu orang tua belumlah dikantongi. Walaupun sering bekerja di jalanan, pesan dan kehormatan orang tua adalah salah satu yang sangat dipegang Rusdi dengan teguh. Setelah beberapa hisapan rokok, Lydia pun datang menghampirinya. Penampilan Lydia seperti biasanya, cantik alami dengan dandanan yang memikat walaupun sederhana. Di kursi panjang itu, Rusdi selalu merasa aman dan nyaman. Karena selain tak jauh dari base camp dan rumah Lydia, di atas pohon rindang itu juga dipasang lampu jalan sebagai penerangan, sehingga menghindarkannya dari prasangka buruk siapapun yang melihat mereka berdua di sana. Wajah Lydia terlihat sedih. Dan itu memang sejak tadi malam ketika Rusdi mengatakan bahwa proyek hampir selesai. Setelah Rusdi menyambut dengan senyuman ramah, Lydia duduk di sampingnya, persis posisi setiap malam. Mereka lalu ngobrol-ngobrol seperti biasa, dan kemudian Lydia menceritakan sesuatu yang selama ini belum pernah didengarnya. Kata Lydia, dia sengaja tidak bercerita selama ini karena takut mengganggu Rusdi dan teman-temannya dalam bekerja. Ternyata jembatan lama yang sudah ambruk itu dibangun di zaman Belanda. Menurut cerita orang tua Lydia, pembuatan jembatan itu memakan beberapa nyawa sebagai tumbal. Konon, itu sebagai syarat agar jembatan bisa kokoh dan tahan lama. Rusdi mengernyitkan dahinya, karena topik seperti ini tak pernah ada selama ini. Setiap malam, obrolan dengan Lydia berisi hal-hal lucu, menyenangkan, dan jauh dari apapun yang mengerikan. Lydia lalu melanjutkan ceritanya. Mas, di rumah itu dulu angker sekali. Kata orang tuaku, banyak sekali penampakan mengerikan di sana. Katanya sih, itu semua ada hubungannya dengan tumbal untuk jembatan. Makanya rumah itu kosong dan kumuh, karena sudah ditinggal sejak saya kecil. Ucap Lydia dengan serius, sambil menunjuk sebuah bangunan kayu tua yang juga tak jauh dari base campnya, tapi di sisi seberang sungai. Rusdi tiba-tiba teringat, sekitar 2 minggu yang lalu, Jono dan Wahyu, 2 teman proyeknya, kesurupan. Setelah Pak Eko memanggil seorang sesepuh desa, mereka berdua berhasil disadarkan. Kata Jono, dia melihat sosok seorang nenek yang berteriak-teriak dan terlihat jelas sambil berdiri di depan bangunan kayu itu.
Wahyu pun mengaku melihat hal yang sama. Nenek itu terbang mendekat dengan sangat cepat dan seperti mau mencekik mereka. Bukan hanya itu, dua temannya yang lain, yaitu Burhan dan Santo, juga mengaku pernah melihat manusia tinggi besar berkepala kuda, juga di bangunan tua itu. Tapi mereka tak sampai kesurupan seperti yang dialami Jono dan Wahyu. Setelah mendatangkan sesepuh desa ketika Jono dan Wahyu kesurupan, tak pernah lagi terdengar teman-temannya melihat apapun yang aneh dan mengerikan dari bangunan tua kayu itu. Selama ini, Rusdi merasa cukup beruntung. Ketika semua teman-teman proyeknya mengaku pernah melihat penampakan apapun yang aneh, dia sama sekali tak pernah mengalami. Mungkin memang dia tak punya bakat atau kemampuan melihat makhluk-makhluk halus seperti itu. Sesepuh desa yang bernama Pak Ending bahkan sempat menemani menginap semalam di base camp ketika itu, demi menetralisir semua gangguan makhluk halus. Waktu itu Pak Ending cuma berpesan agar mereka tidak macam-macam di sana, karena katanya jembatan lama dan bangunan tua itu memang angker dari dulu dan tidak bersahabat terhadap para pendatang. Sebenarnya kejadian seperti itu beberapa kali terjadi. Hanya saja Rusdi memang tak pernah mengalami sendiri. Selama ini mungkin karena Lydia sangat baik dan cantik, Rusdi tidak pernah menceritakan hal-hal mengerikan itu. Menurutnya, cerita-cerita menyeramkan tidaklah pas dibawa ketika ngobrol dengan seorang wanita, apalagi secantik Lydia. Malam yang seharusnya menjadi malam perpisahan itu justru menjadi saat-saat dengan cerita-cerita yang mengerikan. Tapi Lydia berkali-kali mengatakan bahwa selama dia tinggal di desa itu, gangguan makhluk halus hanya sebatas itu, lewat penampakan atau suara yang mengerikan, dan tak pernah sampai mencelakai siapapun. Ketika hampir jam 9, Lydia pun pamit, sambil mengatakan besok tak bisa menemui Rusdi karena ada acara di kecamatan sebelah dan harus menginap di sana. Jadi, malam itu dia mengucapkan terima kasih karena selama ini Rusdi mau menemaninya ngobrol setiap malam. Air matanya sempat menetes. Tapi dengan tersenyum Rusdi berjanji bahwa dia akan menceritakan semua kebaikan Lydia pada orang tuanya di Jawa, dan yakin bahwa orang tuanya pasti menyukai orang seperti Lydia. Dalam hati Rusdi berharap kata-katanya diterjemahkan Lydia sebagai ungkapan cinta yang tak berani disampaikannya secara langsung. Rusdi juga berjanji setelah pulang ke Jawa, suatu saat akan mengunjungi Lydia, mungkin bersama orang tuanya. Lydia tersenyum lebar, dan wajahnya terlihat semakin cantik. Rusdi menduga Lydia paham bahwa Rusdi sebenarnya mencintainya dan suatu saat akan melamarnya. Lalu Lydia pun pamit, dan matanya terlihat kembali berkaca-kaca. Selama ini Rusdi memang tak berani ngobrol dengan Lydia sampai di atas jam 9. Tentu karena dia harus menjaga sangkaan buruk warga terhadap mereka berdua. Selain Lydia, ada satu orang lagi yang cukup dekat dengan Rusdi. Namanya Bu Firda, seorang wanita tua pemilik warung sekitar 300 meter dari base campnya. Hampir setiap sore Rusdi ke sana. Sekitar jam 4 sore, setelah jam kerjanya selesai, Rusdi selalu menghabiskan waktu untuk ngopi di sana. Awalnya, Bu Firda bercerita bahwa dia pernah hidup di Surabaya selama 10 tahun, ketika masih muda dan bekerja di sebuah pabrik di sana. Sehingga Bu Firda cukup fasih berbahasa Jawa. Itu juga salah satu yang membuat Rusdi merasa nyaman ngobrol dengannya. Rusdi memang kemana-mana sendiri. Semua temannya sepertinya tak terlalu suka keluar base camp. Bahkan Rusdi pula yang selalu ditugaskan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Sejak belanja pertama di warung Bu Firda, Rusdi segera menjadi akrab dan hampir tiap hari ke warungnya. Baginya, seharian dari pagi sampai sore bekerja dan di base camp
tentu membuatnya bosan. Ngobrol di warung Bu Firda ketika sore dan bercengkrama dengan Lydia ketika malam menjadi agenda harian bagi Rusdi, terutama seminggu terakhir. Setelah Lydia pamit, Rusdi pun gontai melangkah, kembali menuju base camp-nya. Karena semua temannya ternyata telah terlelap, Rusdi pun mengambil posisi untuk tidur. Keesokan paginya, semua pekerja berkemas. Pekerjaan hari itu tinggal sedikit dan hanya semacam finishing akhir. Jembatan bisa dikatakan sudah selesai dan rencananya minggu depan akan diresmikan oleh Pak Bupati. Nanti malam, semua pekerja menginap di rumah kepala desa dan dijamu dengan jamuan perpisahan di sana. Mobil pick-up yang dirancanakan untuk mengantar semua pekerja telah siap sejak siang. Sekitar jam 4, semua pekerja sebenarnya sudah siap pulang. Tapi menunggu Pak Eko yang sedang ada urusan dengan Pak Camat dan rencananya nanti maghrib baru akan datang. Rusdi pun menyimpan tas dan semua pakaian yang telah dikemasinya. Sore itu dia harus pamit ke Bu Firda, yang selama ini juga bisa dibilang menjadi sahabatnya. Perlahan dilangkahkan kakinya ke sana. Jarak 300 meter dari base camp terasa sangat dekat. Mungkin karena Rusdi hampir setiap sore jalan kaki ke sana. Sesampai di sana, Bu Firda langsung menyambut dengan hangat, seperti biasa. Warung Bu Firda memang tidak terlalu ramai. Hanya karena itu adalah warung terdekat, Rusdi selalu belanja di sana. Setelah duduk dan lalu memesan kopi, Rusdi menceritakan bahwa proyek sudah selesai dan malam itu akan pulang. Seperti Lydia, Bu Firda juga lalu berkaca-kaca mendengar itu. Bu Firda memang sudah sangat akrab dan dekat, sehingga wajar kalau perpisahan ini adalah kabar yang menyedihkan baginya. Dan seperti Lydia juga, Bu Firda lalu mengisi obrolan sore itu dengan topik yang tidak seperti biasanya. Pertama, dia mengatakan terima kasih dan minta maaf jika selama ini ada kesalahan. Lalu, Bu Firda mengatakan ada hal penting yang mau disampaikannya, yang selama ini belum pernah diceritakan ke Rusdi karena takut terganggu selama pengerjaan proyek jembatan, yaitu tentang sesuatu yang sebenarnya sangat menakutkan. Sama seperti Lydia, Bu Firda bercerita bahwa jembatan tua itu dibangun sejak zaman Belanda dan ketika pengerjaannya ada beberapa orang yang jadi tumbal agar jembatan menjadi kokoh dan tahan lama. Rusdi teringat bahwa hal ini persis seperti yang diceritakan Lydia tadi malam. Lalu, kata Bu Firda lagi, bangunan kayu tua di seberang jembatan yang lusuh adalah rumah angker yang banyak makhluk halus tinggal di sana. Lagi-lagi, ini juga persis cerita Lydia. Kemudian, Bu Firda mengatakan, tapi angkernya bangunan tua itu sudah kalah. Rusdi yang tak paham maksud kalimat itu lalu bertanya, maaf Bu Firda, maksudnya kalah bagaimana? Bu Firda terlihat terdiam sejenak, lalu menjawab pertanyaan Rusdi. Kalah dengan rumah putih yang di sebelah sini jembatan. Rusdi mengernyitkan dahi, karena jawaban itu belum memuaskannya. Bu Firda yang seperti menangkap kebingungan Rusdi melanjutkan penjelasannya. Bangunan tua yang terbuat dari kayu di seberang sungai itu dulunya sangat angker. Sekarang pun masih dan sering ada penampakan, tapi tak seperti dulu lagi. Sejak sekitar 10 tahun yang lalu, sebagian makhluk halus sudah pindah ke rumah putih sekitar 30 meter sebelum jembatan baru. Jantung Rusdi seperti berhenti berdetak sejenak. Banyak hal membingungkan berseliweran di benaknya. Maaf Bu Firda, saya belum benar-benar paham, kata Rusdi sambil terus mengernyitkan dahinya. Jadi gini Mas Rudi, bangunan tua seberang sungai itu peninggalan Belanda juga, dan di sana banyak makhluk halus yang sering mengganggu, terutama pada para pendatang. Dulu sering banget ada orang kesurupan yang lewat sana. Tapi sekarang kayaknya sudah jauh berkurang. 10 tahun lalu ada kejadian yang sangat menghebohkan kampung ini.
ada wanita cantik yang ditemukan meninggal di pinggir jalan. Kabarnya jadi korban pembunuhan. Rumahnya ya yang putih itu sekarang kosong tapi terlihat bersih karena setiap minggu ada keluarganya yang membersihkan rumah itu. Yang di situ beda, Mas. Jauh lebih angker, lebih kuat makhluk halusnya. Cuman kalau yang di bangunan tua itu kan menakut-nakuti orang. Kalau yang di rumah itu biasanya kalau suka sama orang sering mendatangi, tapi penampilannya gak pernah mengerikan. Penjelasan panjang lebar dari Bu Firda itu semakin membuat Rusdi bingung dan khawatir. Akhirnya Rusdi memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf Bu Firda, kalau boleh tahu wanita yang jadi korban itu namanya siapa ya?" Dan jawaban Bu Firda benar-benar mengejutkan Rusdi. Ini yang dari tadi dikhawatirkannya. "Namanya Lydia, Mas. Kalau itu nggak pernah datang menyeramkan." Jantung Rusdi seperti benar-benar berhenti berdetak kali ini. Dia lalu terus-menerus bertanya banyak hal pada Bu Firda, terutama karena ingin mencocokkan dengan sosok Lydia yang setiap malam ngobrol dengannya. Ternyata semua jawaban rinci dari Bu Firda mengarah pada satu hal, bahwa Lydia yang selama ini mengobrol dengannya bukanlah manusia. Rusdi benar-benar merasa aneh dengan ini semua. Bulu kuduknya makin merinding. Selama ini banyak teman-temannya yang melihat penampakan-penampakan aneh dari bangunan kayu tua. Bahkan ada yang sampai kesurupan. Tapi Rusdi sama sekali tak pernah melihat apapun dari sana. Hanya saja selama ini memang cuma dia yang berhubungan dengan Lydia. Sejak pertama Lydia datang mengantar kopi, hanya Rusdi yang menemuinya. Hari-hari berikutnya setelah berkenalan, Rusdi pun menemui Lydia tanpa pernah mengajak siapapun. Jadi teman-temannya memang tidak pernah tahu atau ketemu dengan Lydia. Rusdi juga tak pernah menceritakan Lydia pada teman-temannya. Yang mereka semua tahu, Rusdi setiap malam jalan keluar dan bergabung dengan warga. Mungkin ini memang resiko bagi Rusdi. Kebiasaannya keluar base camp yang berbeda dengan teman-temannya membuatnya harus mengalami ini semua seorang diri. Bahkan tentang warung Bu Firda pun semua temannya juga tak pernah tahu. Yang mereka tahu hanyalah Rusdi yang ditugaskan belanja keperluan sehari-hari. Dan itu dilakukan Rusdi hampir setiap hari. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan pada Bu Firda. Tapi waktu sudah hampir maghrib dan sebentar lagi semua pekerja harus berkumpul untuk persiapan pulang. Rusdi pun pamit dan berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Bu Firda atas kebaikannya selama ini. Serta tak lupa meminta maaf kalau ada kesalahan yang dilakukannya. Bu Firda tersenyum dengan wajah yang terlihat penuh kesedihan. Rusdi pun melangkahkan kakinya kembali menuju base camp. Sekitar 30 meter sebelum base camp, Rusdi pun sampai di depan rumah putih itu. Rumah yang diceritakan Bu Firda tadi, yang selama ini yang Rusdi tahu itu adalah rumah Lydia. Rumah itu terlihat kosong dan terkunci dari luar. Lydia memang tadi malam bercerita ada acara di kecamatan sebelah dan harus menginap di sana. Sedangkan Bu Firda tadi mengatakan bahwa Lydia bukanlah manusia. Entahlah siapa yang benar. Karena teringat itu semua, bulu kuduk Rusdi kembali merinding. Dan lalu mempercepat langkah kakinya sampai ke base camp. Sekitar jam 6:30 semua sudah siap. Mesin mobil pick up itu dihidupkan dan semua pekerja naik. Pak Eko duduk di depan dan semua pekerja lain duduk bersama di bak belakang. Memang hanya itulah satu-satunya kendaraan yang disiapkan oleh kepala desa. Rusdi merasakan kesedihan yang sangat dalam karena meninggalkan tempat itu. Selama ini bercengkerama dengan rekan-rekannya dan bekerja bersama-sama. Kini tempat itu harus ditinggalkannya. Hanya sayang, ada kisah menakutkan yang dia dengar dari Bu Firda. Jujur, otaknya belum bisa sepenuhnya menerima apa yang disampaikan Bu Firda tadi.
Rusdi pun memutuskan memejamkan matanya selama perjalanan. Dia tak ingin terganggu dengan penampakan apapun yang mungkin akan menambah ketakutannya. Semua rekan-rekannya yang terdengar bercanda tawa tak lagi dihiraukannya. Sekitar 10 menit kemudian, mobil pun sampai di balai desa. Pak Kades menyambut rombongan dengan ramah dan segera menjamu mereka semua. Semua lalu tenggelam dalam suasana obrolan di malam perpisahan itu. Pak Kades berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Pak Eko dan semua pekerja. Tapi jadwal dirubah. Malam itu juga mereka akan diantar ke pelabuhan Pantoloan di Palu untuk berlayar ke Surabaya besok. Ternyata banyak warga juga berkumpul di balai desa. Semua terlihat riuh dan setiap yang ditemui berjabat tangan sambil mengucapkan terima kasih. Sungguh sebuah kehangatan yang luar biasa. Lalu karena penasaran yang amat sangat, Rusdi mendekati kepala desa, Pak Kasim. Sambil setengah berbisik, dia memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf Pak Kasim, ada yang saya mau tanya." "Iya, kenapa dek?" jawab Pak Kasim. Rusdi lalu menceritakan semuanya panjang lebar. Tentang Lydia, juga kabar mengerikan yang didengarnya dari Bu Firda, pemilik warung tempatnya sering belanja. Pak Kasim terlihat menyimak itu dengan sangat seksama. Setelah menanyakan apakah benar apa yang disampaikan Bu Firda, Pak Kasim menjawab dengan tak kalah mengejutkan. "Maaf Dek Rusdi, gak usah takut. Semua warga di sini berterima kasih pada teman-teman yang bekerja. Tapi saya harus jujur ya, tentang yang Dek Rusdi tanyakan. Sekali lagi gak usah takut loh. Semoga perjalanan ke Palu lancar ya. Lydia memang adalah korban pembunuhan sekitar 10 tahun lalu. Rumahnya yang putih sebelah base camp itu. Dan maaf lagi, Bu Firda yang Dek Rusdi ceritakan adalah neneknya Firda. Tapi dia sebenarnya gak usah lah. Yang penting gak usah takut. Ayo kita foto-foto dulu untuk dokumentasi desa dan kecamatan." Jawaban itu mengejutkan, menakutkan, sekaligus membingungkan Rusdi. Terutama karena ada yang sepertinya sengaja tidak selesai disampaikan oleh Pak Kasim. Rusdi tentu tak berani melanjutkan pertanyaannya. Mereka semua kemudian berfoto bersama dan tak lama kemudian ada bis putih yang baru datang dan memang disiapkan untuk mengantar rombongan ke Palu. Pak Kasim juga terlihat berkaca-kaca ketika menyalami semua pekerja satu persatu. Setelah semuanya naik ke bis, terlihat banyak sekali warga melambaikan tangan dalam sebuah perpisahan meriah yang mengharukan. Rusdi masih tenggelam dalam semua kebingungannya. Banyak pertanyaan dan rasa penasaran yang tidak benar-benar terjawab. Beberapa saat bis berjalan, lewat jendela kaca, dia melihat pemandangan luar biasa itu, warga yang tumpah ruah dan memberikan salam perpisahan. Dan di antara mereka, matanya menangkap ada 2 orang berdiri berdampingan. Juga ikut melambaikan tangan sambil tersenyum kepadanya. Wajahnya terlihat jelas, Lydia dan Bu Firda. Entah cerita siapa yang bisa dipercaya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah horor Jembatan Desa. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur oleh kisah ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.